sebetulnya caranya tadi saya contohkan tadi ya, misalnya seperti marketing. Berkembangnya teknologi membuat, hal menjadi mudah gitu. Tadinya kita komunikasi harus lewat surat manual, kemudian muncul mesin fax, kemudian muncul email, kemudian muncul media sosial gitu. Itu perkembangan yang sangat cepat. Kebetulan saya termasuk generasi yang mengalami itu semua. Ketika misalnya kita melihat bagaimana sih merubah resiko itu menjadi peluang, nah kita harus harus jeli melihat apa yang ada di sekitar kita yang tadinya mungkin menghambat kita berusaha harus menjadi peluang. Misalnya kita punya kendala di bahasa nih, rata-rata orang Indonesia itu punya kendala bahasa. Saya pernah disebutkan bahwa Indonesia itu bukan kelompok masyarakat dengan pengguna bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, tapi mungkin bahasa ketiga atau keempat. Karena bahasa pertama pasti bahasa Indonesia. Yang keduanya mungkin kalau bapaknya orang Sunda berarti bahasa Sunda. Ibunya orang Jawa berarti bahasa Jawa. Mungkin bahasa Inggris bahasa keempat atau bahasa kelima, karena ada bahasa slang juga tuh. Bahasa gaulnya dulu gitu, baru bahasa Inggris. Nah, berarti kan itu sebenarnya jadi hambatan buat dia. Nah, harusnya dia melihat bagaimana hambatan ini bisa menjadi peluang. Ya udah, berarti saya harus belajar bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan saya dalam berbisnis. Atau misalnya perusahaan yang tadinya misalnya melihat kantor misalnya, oh tadinya kantor kami di daerah Sudirman biayanya mahal gitu, menjadi hambatan bisnis sih, karena dengan kondisi pandemi kami tidak bisa banyak berusaha. Tapi dengan melihat, oh ternyata dengan anggaran yang kita punya untuk menyewa gedung di kawasan Sudirman misalnya, atau di kawasan sejuta emas yang lain, kita bisa bergeser ke samping ke daerah yang lebih sepi tanpa menghilangkan kemampuan bekerja, bahkan mungkin meningkat gitu. Itu juga yang dilakukan oleh Tap Kapital ketika misalnya kondisi Covid melanda, kemudian kami mendapat hambatan dari pembatasan ruang gerak ya, karyawan harus dibatasi segala macam. Kemudian kami melihat ada kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan aktivitas usaha dengan bergeser tidak ke kawasan emas lagi, tapi kawasan yang memang kita punya ruang usaha yang lebih luas, ruang aktivitas yang lebih luas, dan akhirnya kita bisa punya studio kecil ini gitu untuk melaksanakan offer berbagi dengan teman-teman. Jadi banyaklah cara untuk meleverage potensi risiko menjadi peluang.